akan takut berjalan sendiri. Ku tahu Yesus selalu bersama. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari sebentar kita akan memuji muliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Kau pertemukan kami kembali Tuhan dalam ibadah online kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, atas hidup kami, keluarga besar GPT Peniel Tuhan Bogor Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya kepadamu. Tuhan, ampuni pelanggaran kami, cacat celah kami Tuhan. Sucikan Tuhan kami semua Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, dan juga akan memuji muliakan nama Tuhan, dan juga akan memberikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Engkau Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Kiranya kuasai segenap tubuh jiwa roh kami, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala puji, segala hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita iringi pujian, Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan kita. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi
Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita pujikan saat ini, saat indah. Ku memuji dan menyembah pada Tuhan kita. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mana tengah pekan, makanan surgawi yang menyehatkan rohani kita. Kita mau sama-sama berdoa, mau tunduk kepala. Allah Tritunggal di dalam kerajaan sorga, kembali kami siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan.
mana yang menyegarkan kehidupan kami. Mana sorgawi menyegarkan karena berasal dari sorga, dari Engkau sendiri. Kami sangat siap karena kami sudah bergegas dan bersiap dari tadi. Kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang menyemangati kami, yang memotivasi, bahkan kalau perlu yang meluruskan kami, yang menyatakan kekeliruan kami. Oleh sebab itu, berfirmanlah buat kami semua. Ungkapkan isi hati-Mu, ungkapkan luapan isi hati-Mu buat kami, khususnya dalam akhir zaman ini. Sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, seterang-terangnya Tuhan, kami berikan kesempatan kekayaan firman-Mu mendominasi kehidupan kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kami mau dengar, kami mau terima di dalam hati kami. Amin. Puji Tuhan. Akhir September, waduh, cepat ya. Kita boleh menikmati akhir September. Sebentar lagi Natal dong. Puji Tuhan ya, cepat ya akhir September. Saudara masih dipelihara oleh Tuhan ya. Amin ya. Saudara masih bisa tersenyum. Amin. Puji Tuhan. Kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas. Itu anugerah Tuhan. Ya. Kita bisa menginjak akhir September 2021. Ya, berapa bulan lagi menjelang akhir tahun, menjelang Natal. Itu anugerah Tuhan. Pun kalau kita masih bisa bernafas sekarang, itu anugerah Tuhan. Oke lah, mungkin kita sekarang sedang sakit, mungkin terbaring sakit, tapi kita masih bisa menikmati ibadah online ini. Itu anugerah Tuhan. Kita masih boleh mendengar kata-kata firman Tuhan. Yang bekerja di kantor, engkau ini sekarang sedang meluangkan waktu karena waktu istirahat, engkau dengar mana tengah pekan sekarang. Oh, itu anugerah Tuhan buatmu. Engkau pulang kerja, engkau bisa menikmati mana tengah pekan. Sebelum kerja, sekarang engkau menikmati mana tengah pekan. Itu anugerah Tuhan. Terlebih, puji Tuhan, karena pengorbanan Kristus kita sudah mengalami keselamatan. Itu pun anugerah Tuhan, bahkan anugerah terbesar. Sehingga tema mana tengah pekan kali ini adalah bagaimana kita menyikapi anugerah. Karena yang kita alami ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Karena nggak ada yang terlewat dari misi Allah yang indah buat kita. Tujuan Allah yang indah buat kita. Itu artinya anugerah Tuhan. Ya, kita mau belajar sekali lagi. Ya, bagaimana kita menyikapi anugerah Tuhan. Anugerah adalah pemberian atau ganjaran yang diberikan oleh pihak atas kepada bawahannya. Itu anugerah. Ada dua kemungkinan yang akan diperlihatkan seseorang ketika seseorang itu mendapatkan anugerah. Mungkin orang itu kita sekarang. Ada dua kemungkinan sikap yang akan diperlihatkan. Sikap yang pertama, mungkin menjadi tinggi hati atau kebanggaan yang berlebihan. Sikap kedua, mungkin tetap atau bahkan semakin rendah hati. Mudah-mudahan itu saya dan saudara. Amin. Karena ketika kita menyikapi anugerah, pilihan kita adalah pilihan yang pertama, yaitu tinggi hati atau kebanggaan yang berlebihan, dan malah keangkuhan yang berkuasa. Hati-hati ya. Tuhan memberikan warning, peringatan bagi kita. Hati-hati. Pribadi yang sedemikian itu adalah pribadi yang mudah terprovokasi oleh si iblis.
Oh, si iblis itu masih bekerja sampai sekarang. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Dia berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dia masih bekerja sampai sekarang. Dan sasaran-sasaran kerja si iblis yang dapat ditelan adalah pribadi-pribadi yang keliru menyikapi anugerah dengan sikap tinggi hati, kebanggaan yang berlebihan. Ya, Tuhan ingin mengingatkan kita nih sekarang, ya saudara-saudara, dalam kesempatan ini Tuhan ingin membukakan kepada kita, hati-hati dengan iblis, sang provokator. Ya, jangan kita memiliki hati yang lemah. Jangan kita memiliki hati yang suka berlaku berlebihan, tinggi hati. Karena iblis, sang provokator, siap mengancam kita, menelan kita, menjadikan kita pengikut antek-anteknya, ya. Ya, kita baca yuk 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, kita baca sekarang ayat yang mirip dalam kitab sejarah, yaitu dalam kitab Tawarik. 1 Tawarik 21, ya. Ayat yang atau kisah yang sama. 1 Tawarik 21. Tadi dikatakan dalam 2 Samuel 24 bahwa Allah menghasut Daud, tetapi dalam 1 Tawarik 21 dikatakan apa? Ayat yang pertama, 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 di sini ini adalah pekerjaan iblis. Tadi dalam 2 Samuel 24 ayat 1 pekerjaan Tuhan. Apa maksudnya? Ya, kalau kita ingat pengalaman Ayub. Ayub begitu dilindungi Tuhan yang luar biasa, tetapi satu waktu iblis datang. Iblis katakan, ya, apa bahasanya, pantas saja Ayub merasa kaya, tenang hidupnya karena engkau lindungi. Coba kalau engkau lepas Tuhan, pasti Ayub kelepek. Tuhan izinkan akhirnya iblis mencobai Ayub dengan pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Nah, kasus Daud ini sama dengan kasus Ayub, bahwa Allah mengizinkan iblis bekerja untuk mencobai Ayub dan sekarang untuk mencobai Daud. Dan menjadi pelajaran bagi kita semua ketika mungkin pencobaan itu datang dan kita hadapi. Bagaimana kita harus hadapi? Ya, kita harus benar dalam menyikapi anugerah. Daud sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan. Tapi Daud salah menyikapi anugerah itu. Dia berbangga berlebihan, bahkan dia berikhtiar atas hasutan si iblis untuk menghitung bangsa Israel. Berapa pasukannya yang kuat? Wah, berapa persenjataannya? Wow, dihitung. Ya, ini peringatan bagi kita semua. Itu hawa nafsu Daud. Itu hawa nafsu Daud. Karena dia terprovokasi oleh iblis. Provokasi yang merangsang hawa nafsu. Hawa nafsu Daud terpancing sehingga dia berikhtiar menghitung bangsa dan pasukannya. Hawa nafsunya terpancing. Iblis sang provokator memprovokasi untuk merangsang hawa nafsu. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kita semua sekarang dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu, ya kita sekarang, supaya sebagai pendatang dan perantau. Oh saudara, kita ini umat Tuhan adalah di dunia ini pendatang dan perantau, saudara, bukan pemilik. Pendatang dan perantau. Karena warga negara kewargaan kita adalah warga negara
sorga. Di dunia ini kita hanya numpang, hanya perantau. Jangan memiliki dunia, saudara. Oh, dunia sedang dikendalikan oleh iblis. 1 Yohanes 5 ayat 19. Supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi hawa nafsu, keinginan daging itu terus berjuang di dalam jiwa kita selama kita hidup. Ini harus kita sikapi dengan bijak. Kita harus lawan, jangan sampai hawa nafsu kita yang sudah dipakai iblis melonjak nanti akhirnya seperti Daud. Karena iblis terus berupaya untuk membangkitkan hawa nafsu. Nafsu Daud. Hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Wow. Ya, hati-hati saudara. Provokasi si iblis itu baru tahap awal Daud. Ya. Kalau udah terprovokasi oleh iblis, yang ada apa saudara-saudara? Sikap yang ada dalam diri kita apa? Kalau kita sudah masuk jebakan provokasi iblis. Ayat 3, kita baca ayat yang ketiga. Ayat 2 deh, kita mulai nggak apa-apa. Lalu berkatalah raja kepada Yoab. Yoab itu kan panglima. Dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ya, ini nih Daud, kebanggaannya berlebihan. Disuruh menghitung. Ayat 3. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Yoab rohani. Yoab memiliki nasihat rohani. Dengan kata lain saya terjemahkan dalam bahasa bebas. Raja Daud, bukankah Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada raja? Tuhan sudah menganugerahkan kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan sudah menganugerahkan prajurit-prajurit yang setia, pahlawan-pahlawan yang hebat. Bahkan Tuhan akan menambahkan lagi untuk raja. Tetapi sekarang mengapa Tuhan suruh menghitung? Gitu loh. Kenapa sekarang raja suruh menghitung pasukan kepada saya? Kenapa raja harus sombong begitu? Sudahlah, itu kan pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain saya terjemahkan begitu ayat 3. Yoab katakan, tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Hal ini itu apa? Suruh menghitung pasukan. Nah, hati-hati saudara. Pengalaman Daud ini, Daud diperingati, diingatkan oleh Yoab. Karena kalau hawa nafsu diberi tempat, maka akal sehat rohani hilang, dan nasihat-nasihat rohani pun tidak laku. Yoab nasihatin Daud, akhirnya tidak laku, nggak digubris, nggak didengar oleh Raja Daud. Karena akal rohaninya udah hilang. Tepat loh, seperti yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, waduh, telah memuncak nggak bisa ditahan. Hati-hati kalau sudah punya keinginan nggak bisa ditahan. Hati-hati apabila keinginan itu telah dibuahi, ingin mencuri. Aduh, aku butuh sesuatu, ingin mencuri deh. Uang Tuhan dicuri juga nggak apa-apa deh. Aku ingin posisi ini, nggak apa-apa deh. Sekalipun aku harus memfitnah orang lain dan orang lain itu jatuh, nggak apa-apa deh. Itu hawa nafsu yang telah dibuahi. Hati-hati loh saudara. Iblis ada di dalam diri kita. Apabila keinginan itu telah dibuahi, dilakoni, dilakukan, dan gak ada pertobatan, tidak takut akan Tuhan, ia melahirkan dosa. Hati-hati. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mungkin saudara sekarang tidak mati, saudara masih bisa traveling, saudara masih bisa senang-senang.
Tapi satu saat, saudara, jangan menyesal, kita akan mengalami kematian kekal karena kita mengabaikan suara Tuhan, karena perbuatan kita sudah menjadi dosa di hadapan Tuhan. Ya, efek, saudara, kalau hawa nafsu itu tidak bisa dikendalikan, efeknya nasihat rohani juga tidak laku. Saudara ke gereja dengar firman Tuhan, habis 5 jam sampai rumah sami mawon, sama aja, nggak ada perubahan sikap rohani. Ya, hati-hati. Nasihat rohani nggak didengarin ya dari pendeta, apalagi dari papa mamanya aja nggak didenge. Tapi nggak tahu juga papa mamanya suka nasehatin nggak. Pendeta nggak didengar, apalagi suara Tuhan. Ya, ini dia iblis sang provokator. Hati-hati ya. Kita harus benar menyikapi anugerah yang sudah kita terima. Tapi saudara, Allah kita Allah yang kasih memang loh. Allah kita Allah yang kudus. Sekalipun kita mungkin berbuat nakal di hadapan Tuhan, kasih Allah tetap mengingatkan manusia. Kalau saudara mungkin ketika mendengar firman Tuhan online sekarang, saudara ditegur oleh Tuhan, saudara disemprot oleh Tuhan. Kalau kita seringkali tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu artinya semprotan kasih sayang Tuhan. Amin. Itu kasih sayang Tuhan buat kita. Ayat 10 sampai 17. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud. Tuh, enggak ada damai. Menghitung malah enggak ada damai. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Tuh kan? Kalau hawa nafsu diturutin enggak ada damai. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Akui di hadapan Tuhan, aku sangat bodoh. Itu kerendahan hati yang luar biasa, yang ingin dilihat Tuhan. Ya. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Nah, ini dia, Nabi Gad, hamba Tuhan, datang kepada Daud untuk mengingatkan, menegur. Hamba Tuhan tugasnya negur. 2 Timotius 4 ayat 2. Itu tugas hamba Tuhan, menegur. Jadi saudara, jangan alergi kalau ada teguran hamba Tuhan. Ada teguran hamba Tuhan dengan firman Tuhan. Itu titipan Tuhan, supaya kita jadi leres, supaya kita jadi sae, supaya kita jadi benar. Amin. Jangan malah marah. Ya, Tuhan mengutus Nabi Gad melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ya, ada 3 perkara. Puji Tuhan. Ya, ayat 17, kita singkat. 3 perkara sudah diungkapkan Tuhan. 3-tiganya di dalam pribadi Daud sebagai manusia, di dalam diri kita sebagai manusia. 3-tiganya pilihan yang tidak enak. Tapi Daud berkata apa? Ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Ya, Daud sadar. Akhirnya dia menerima hukuman dari Allah terhadap dia dan keluarganya. Daud pasang badan yang positif, ya, dosa-dosa sendiri yang gak nyalahin orang lain. Umat Tuhan, bangsa Israel gak berdosa. Daud sadar itu salahku, itu dosaku.
Ya, tetapi Daud diingatkan Tuhan melalui Nabi Gad. Ayat 15, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dan dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Daud menyesal. Tapi itu tangan Tuhan, pilihan Daud. Daud memilih seperti itu. Daud diperingati, Daud dikasih 3 opsi, dia ambil opsi salah satunya. Tuhan bekerja dan Daud menyesal. Daud sadar akan dosa-dosanya. Itu kasih Allah. Jadi saudara, ketika Tuhan menegur kita melalui hamba Tuhan, terima. Jangan marah, jangan tersinggung, dan berubah. Jangan terus dipelihara dosa lo menuju maut, saudara. Kalau kita nggak mau berubah, jangan diterus-terusin, jangan diulang-ulangi. Mungkin papa mamamu bisa ditipu, mungkin pendeta bisa dibohongin dengan kata-kata yang, tapi Roh Kudus, saya katakan, tidak bisa dibohongin. Tuhan tidak bisa dibohongi. Ananias dan Safira bisa menipu Petrus sebagai manusia, tetapi Roh Kudus tidak bisa ditipu. Roh Kudus mengingatkan Ananias Safira. Ananias Safira tidak berubah, dia berbohong, mati. Hati-hati ya. Kebohongan itu telanjang di hadapan Tuhan. Ketidakjujuran itu telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan sangat tahu. Tuhan sangat tahu. Ya, ayo bertobat kalau ada dari kita sangat memanjakan, memelihara hawa nafsu, daging, dosa. Bertobat. Dan gak mau berubah, bertobat ya, bertobat. Ini peringatan Allah, itu kasih Allah. Puji Tuhan. You turn, please. Ayo berbalik arah. Nasihat Tuhan bagi Daud, sekarang nasihat bagi Tuhan bagi kita. You turn, please. Berbalik kepada Yesus. Hati dan telinga kita jadikan hati dan telinga yang mendengar. Kita punya hati, kita punya telinga, jangan ditulikan. Jangan dibutakan. Berbalik kepada Yesus, buka hati, mata hati kita, dan buka telinga kita. 2 Samuel 24 ayat 18 sampai 19. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Daud berbalik kepada Yesus. Daud berbalik kepada Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui Nabi Gad. Daud berbalik. Kita juga harus berbalik. Ketika kita sudah berdosa, ditegur, kita harus berbalik. Karena dosa kita ketahuan Tuhan. Papa mama nggak tahu. Mungkin pendeta nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Anda sudah mesum, Anda sudah mencuri, Anda sudah berdusta, Anda sudah ini, Anda sudah ini. Tuhan tahu. Ayo berbalik. Jadikan mata hati kita terbuka untuk firman Tuhan, untuk teguran Tuhan. Jadikan telinga kita telinga yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 20 berkata apa? Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-20. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Artinya apa? Kalau kita diperingati oleh Tuhan dengan firman Tuhan, jangan anggap rendah firman Tuhan. Jangan engkau abaikan. Jangan engkau cuekin. Jangan anggap rendah peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, pernyataan-pernyataan, ungkapan kesalahan kita. Itu dari Tuhan. Jangan anggap rendah. Jangan menutup hati. Kalau kita ditegur Allah, bahkan dihajar Allah, itu artinya kita masih diperhatikan oleh Allah.
Allah katakan, barang siapa ku kasihi, Wahyu 3 ayat 19, ia ku hajar dan ku tegor, ia ku tegor dan ku hajar. Saudara, kalau kita sekarang mengalami hajaran Tuhan, entah dengan sakit penyakit, entah dengan apa, ditegur Tuhan, entah dengan kata-kata firman Tuhan yang keras, teguran yang menempelak, peristiwa-peristiwa yang tidak enak, itu teguran dan hajaran Tuhan. Itu artinya kita sedang dan masih dikasihi oleh Allah. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan. You turn please, ayo segera balik arah. Mohon pengampunan kepada Allah, ayat 20 sampai 25 ya. Apa yang dilakukan Raja Daud ketika orang menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Ya, bertanyalah Arauna, mengapa Tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah Tuanku raja. Ya, mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepada raja. Ayat 25, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tulah apa aja, sampar apa aja bisa berhenti kok. Kalau umat Tuhan mau bertobat di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Asal ada kerendahan hati. Bukan formalitas, bukan kamuflase, bukan sandiwara. Mohon pengampunan jujur kepada Allah. Jangan pernah menganggap diri ini benar. Saudara lihat sikap tegas Elihu terhadap Ayub, Elifas, Zofar, Bildad dalam Ayub 32 ayat 2. Elihu yang jauh lebih muda memarahi mereka. Lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub. Saudara tahu Ayub, dimarah-marahin nama Elihu, karena Elihu ini orangnya Tuhan, artinya Allah, artinya Elihu adalah man of God, orangnya Tuhan Elihu. Ia memarahi Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ayub menganggap diri selalu benar, lebih benar dari Allah. Ampun deh, dimarahinlah oleh hamba Tuhan yang namanya Elihu, sekalipun lebih tua Ayub. Saudara, buat apa sih kita selalu merasa ingin benar dari Tuhan? Udah jelas-jelas salah kok. Selalu gengsi kita tinggi, prestis kita tinggi. Kenapa sih? Apa yang kau pertahankan? Katanya engkau mau meraih hidup kekal, tapi gengsi kita sangat tinggi. Kita bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Tuhan. Yang Tuhan adalah Yesus, saudara. Allah kita, Dia yang lebih berkuasa, Dia yang lebih tahu daripada kita sendiri. Rasul Paulus mengingatkan dalam Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Saudara, menyembunyikan apa sih kejahatan? Di hadapan Tuhan semua telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ada pertanggungan jawab, nanti ada pengadilan. Kalau kita tidak mengalami pemberesan di hadapan Tuhan, kalau kita tidak bertobat, yang salah disalahkan, masuk neraka, api kekal, api yang tidak pernah padam, yang benar dibenarkan, ketemu Yesus sebagai mempelai pria. Oh amin, puji Tuhan. Kita mau masuk surga mulia menjadi mempelai perempuan Tuhan, dan kita tidak mau masuk kematian kekal di dalam neraka. Ya, itu pertanggungan jawab. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan karena kita menuruti hawa nafsu kita, mengaku dosalah.
Jangan keberatan gengsi, jangan keberatan hawa nafsu. Jangan umbar hawa nafsu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan ya. Menyikapi anugerah. Ini kesimpulannya. Pelajaran dari Raja Daud. Menyadari bahwa segala sesuatu keberhasilan adalah datang dari Allah. Ya, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Roma 11 ayat 36. Itu menyikapi anugerah. Kita eling rohani. Apa yang kita dapat sekarang itu dari Allah. Kok saya makan sendiri? Kita kembalikan kepada Allah. Kok saya jadi somse? Mulut saya jadi berkata sembarangan, menginjak-injak orang, padahal itu semuanya dari Allah. Ayo bertobat kembali, sadar, eling, yang kita miliki semuanya dari Allah. Puji Tuhan. Keberhasilankah, kemenangankah, keuntungankah, prestasikah, dan lain sebagainya, ya, itu datangnya dari Allah. Ya, pilih sikap yang benar untuk menyembah dan memuliakan Allah. Honor to God, all glory to God. Choose to praise. Gunakanlah untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri atau kelompok. Puji Tuhan, ya. Karena memuliakan diri sendiri atau memuliakan keluarga sendiri sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Zakaria 4 ayat 6. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Kalau ada di antara kita sekarang menyikapi keberhasilan, keuntungan dan kemewahan dan lain sebagainya, itu anugerah Allah. Tuhan ingatkan, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Itu pekerjaan Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Sikapilah anugerah dengan benar. Ya, pertama, menyadari segala sesuatu dari Allah. Yang kedua, muliakan Allah dengan mulut kita, dengan perilaku kita, dengan sikap rohani kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita serukan kepada Tuhan komitmen kita. Tuhan, aku tidak mau sombong. Tetapi kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, itu karena anugerah-Mu. Kami bisa melakukan banyak hal. Kami bisa berkata-kata dalam banyak hal. Itu semua karena anugerah-Nya Tuhan. Dengan sadar kita mau katakan itu. Bukan karena Ya, amin. kebaikanku, bukan karena fasilidaku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapan, ya Yesus, ya bukan karena ini juga bukan baik rupa, ya Tuhan, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya, tetapi apa? Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya.
anugerahnya pada kita. Semua anugerahnya, yes, bagi kita, karena kita berkenan di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahnya, karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakai dengan lembut. Semua karena anugerahnya ya Tuhan. Tidak ada satupun saham kami di situ, tidak ada Tuhan. Tetapi semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memakai kami, Engkau yang menggerakkan kami, Engkau yang mencukupkan, menjadikan kami mampu. Ya Yesus, anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu besar, cinta-Mu, setia-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu mendampingi kami, Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami. Di sini kami melihat Engkau cinta mati dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi juga isi dunia ini juga Tuhan. Maka Tuhan pakai kami dengan kerendahan hati kami, dengan sikap kami Tuhan. Maka kami mau menjangkau semua dunia yang Engkau kasih ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami tidak mau salah dalam menyikapi anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi arogan seperti Raja Daud, oleh karena rangsangan si iblis, oleh karena provokasi si iblis. Tapi kami mau belajar sebaliknya, sebagaimana Engkau mengajar Daud melalui teguran Nabi Gad, bahwa kami harus mengucap syukur kepadamu, bahkan memuliakan Engkau, karena semua yang kami dapat adalah berasal dari Engkau. Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Turunkan berkat-Mu atas kami, berkat-berkat ilahi dari Bapa di sorga, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin.